Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyina wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dalam video ini kita akan mengenal bersama tentang apa sih dan siapa sih itu Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini nanti akan dibahas bagaimana karakteristik kepemimpinannya dan prestasi yang dicapai dan segala macamnya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja mengenalnya bersama dan belajar bersama-sama dengan meneladani sikapnya dan berbagai macam karakteristiknya dalam video penjelasan berikut. Yang pertama adalah pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah khulafa dan yang kedua adalah ar-rasyidin. Khulafa berarti pengganti dan ar-rasyidin berarti mendapat petunjuk. Dari arti secara bahasa ini kita dapat menjabarkan secara istilah. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW yang langsung mendapatkan petunjuk sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan pemimpin umat. Nah, siapa sih kok Khulafaur Rasyidin ini? Nah, Khulafaur Rasyidin ini ada 4, yaitu yang pertama Sayyidina Abu Bakar, kemudian yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketiga yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, yang keempat yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, itu adalah pengertian dan siapa saja Khulafaur Rasyidin ini. Dan lanjut dan next di video berikutnya. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masa kepemimpinannya yaitu 632 Masehi sampai 634. Jadi sekitar kurang lebih 2 tahun. Jadi sangat cukup sebentar ya. Kemudian nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Kemudian Rasul menggantinya dengan nama Abdullah, menjadi hamba Allah. Lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Terlahir dari pasangan Utsman Abu Quhafah bin Amir dan Ummu Khair Salma binti Sakhr yang berasal dari suku Taim, suku yang melahirkan tokoh-tokoh yang terhormat. Sejak kecil beliau terkenal dengan sifat yang lemah lembut, jujur dan sabar, sehingga di saat usianya yang masih remaja beliau telah bersahabat dengan Rasulullah SAW. Beliau pun terkenal dengan julukan As-Siddiq karena memang secara masyhur Abu Bakar ini terkenal akan kejujurannya. Maka dari itu pemberian gelar As-Siddiq ini diberikan oleh para sahabat. Dan karena beliau juga sangat mempercaya dan membenarkan Rasulullah SAW dalam segala hal. Contohnya dalam peristiwa Isra Mi'raj yang mana pada saat itu banyak sekali orang yang belum mengimani dan tidak percaya. Jadi Abu Bakar di sini sangat mempercayai itu. Kemudian Abu Bakar ini dia akan menjadi khalifah dengan jalan musyawarah antar kaum Ansar dan kaum Muhajirin di Saqifah Bani Sa'idah, yaitu balai pertemuan di kota Madinah. Dalam masa kepemimpinannya, Khalifah Abu Bakar telah mencapai usaha dan prestasi yang sangat luar biasa. Nah, untuk prestasinya yang didapatkan akan ditampilkan di sini. Setelah teman-teman mengetahuinya, langsung saja kita ke next videonya. Kemudian yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini masa kepemimpinannya mulai dari 634 sampai 644 Masehi, ya sekitar kurang lebih 10 tahunan lah. Usia Umar lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad. Sejak usianya masih kecil tersebut, ia sudah terkenal dengan sifat pemberani dan cerdas. Tidak pernah takut menyatakan kebenaran ya. Kemudian di hadapan siapapun. Jadi di daerah saat Umar bin Khattab memeluk Islam, barisan kaum muslimin ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Sebelum memeluk Islam, ia paling berani menentang Islam. Namun setelah masuk Islam, ia sangat berani menghadapi musuh-musuh Islam itu sendiri. Sehingga terkenal beliau sebagai singa padang pasir yang amat disegani. Karena kepribadiannya yang tegas dan
sangat kuat dalam memperjuangkan kebenaran, masyarakat memberinya gelar Al-Faruq, yakni dengan tegas membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah itu. Kemudian masa pemerintahannya, wilayah Islam semakin luas sampai ke Mesir. Ini dalam masa pemerintahannya. Sampai ke Mesir, ke Irak, ke Syam, dan negeri-negeri Persia lainnya. Umarlah yang pertama kali membentuk badan kehakiman dan menyempurnakan pemerintahan. Juga meneruskan usaha Abu Bakar dalam membukukan Al-Quran. Beliau wafat pada usia 63 tahun, memerintah selama 10 tahun 6 bulan. Beliau wafat oleh tikaman pedang Abu Lu'lu'ah, seorang budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah saat sholat subuh. Oke. Untuk prestasinya bisa dilihat di sini. Selanjutnya dan next ke video selanjutnya. Kemudian khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan ini adalah seorang saudagar yang kaya raya ya, dan seorang penulis wahyu yang sangat masyhur dan sangat terkenal. Usianya 5 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Beliau dikenal sebagai orang yang pendiam dan berbudi pekerti yang terpuji. Beliau banyak melakukan amal kebaikan sehingga yang mendapat gelar Ghaniyun Syakir, yakni orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun beliau orang yang kaya, namun beliau tidak segan-segan untuk ikut berperang dan tidak pernah menjaga jarak dengan masyarakat kelas bawah. Jadi tidak ada rasa kesombongan dalam diri Khalifah Utsman bin Affan ini. Karena banyaknya kebaikan yang telah dilakukannya, maka ia dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad SAW, yakni Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, ia dinikahkan lagi dengan putri Nabi yang bernama Ummu Kulsum. Karena itu beliau diberi julukan Dzun Nurain, yaitu yang memiliki dua cahaya. Jasa-jasa Utsman bin Affan diantaranya yaitu menyalin dan membukukan Al-Quran menjadi beberapa naskah, dan beliau menetapkan pelafalan bacaan Al-Quran menjadi seragam dan serentak, tidak ada perbedaan. Karena karya besarnya sangat bermanfaat bagi umat Islam, maka mushaf tersebut dinamakan Mushaf Utsmani. Sebagai penghargaan atas jasa beliau, selain itu beliau juga membentuk angkatan laut, memperluas wilayah Islam, kemudian merenovasi Masjid Nabawi, dan masih banyak lainnya. Untuk prestasi-prestasinya akan dituliskan di sini, tampilkan. Oke, langsung next video. Kemudian yang terakhir yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rajab tahun ke-30 setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Fatimah binti As'ad dengan memberinya nama Al-Haidarah yang berarti Asad atau singa. Kemudian ayahnya menggantinya dengan sebutan Ali. Beliau dibesarkan dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian masuk Islam setelah Siti Khadijah. Beliau merupakan putra dari paman Nabi sekaligus sebagai menantu Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib masuk Islam di usia sangat muda dan banyak membantu perjuangan Nabi. Setelah 6 hari dari wafatnya Utsman bin Affan, beliau diangkat menjadi khalifah pengganti perjuangan Utsman bin Affan. Beliau berjasa dalam mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, memajukan bidang ilmu bahasa, memajukan pembangunan, memadamkan pemberontakan di kalangan umat Islam dan lainnya. Kemudian untuk prestasinya bisa dilihat di sini. Kesimpulannya adalah Khulafaur Rasyidin adalah merupakan pemimpin ataupun khalifah setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan petunjuk. Beliau-beliau ini selain berhasil melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan ajaran tauhid, juga sukses dalam memperjuangkan penyebaran dan mengharumkan nama Islam itu sendiri. Yang perlu digarisbawahi adalah sifat-sifat Khulafaur Rasyidin ini yang bisa dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari kita dan bisa kita jadikan idola dalam pribadi kita masing-masing.
yaitu sifat arif dan bijaksananya, kemudian berwibawa dan disiplin, berilmu agama yang luas dan mendalam, berani bertindak dan berkemauan yang keras. Sekian video dari saya. Apabila ada yang kurang dari video ini dalam penyampaian saya, dalam materi saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.